Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, The Light Irene, Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini aku akan melanjutkan alur cerita dari film End of the Spear yang part kedua, di mana video part pertamanya banyak teman-teman yang request untuk melanjutkan video part yang keduanya. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, pastinya boleh di-like juga ya. Kalian pasti udah gak sabaran untuk lanjutkan video ini. Kalau begitu, ambil posisi yang baik, luangkan waktu kalian untuk menghabiskan video ini, dan check it out. Setelah kejadian pembunuhan itu terjadi, Nenkiwi yang berbohong pada waktu sebelum kejadian tersebut, ia mati dan ia ingin untuk anaknya dikubur bersama dengan dia. Dia mati karena dibunuh oleh salah satu dari suku Wadani tersebut karena dia telah menghamili istri orang lain. Dan perempuan yang bersama dengan Nenkiwi untuk menghampiri Nick dan kawan-kawannya tersebut telah mengakui bahwa Nenkiwi berbohong pada saat itu. Mendengar hal itu, Mikayani bertekad untuk kembali mencari kakaknya Dayume. Mikayani pun masuk ke dalam perkampungan untuk mencari kakaknya Dayume. Lalu adiknya beserta dengan ibunya Dayume juga ikut mencari Dayume. Mereka meminta bantuan kepada para wanita yang ada di kampung tersebut. Singkat cerita, adik dan ibu Dayume bertemu dengan Dayume. Mereka pun membawa Dayume beserta dengan Rachel, yaitu kakaknya Nick, untuk datang ke hutan bertemu dengan Mikayani. Meskipun Mikayani telah bertemu dengan Dayume, Mikayani tetap tidak percaya bahwa itu adalah Dayume. Mikayani mengatakan Dayume tersebut hanyalah roh saja. Tetapi Rachel dan Dayume beserta satu orang istri misionaris yang telah tewas tersebut tetap masuk dan akan tinggal bersama mereka. Dan tentu saja Mikayani beserta teman laki-laki yang lain tidak menyetujui hal tersebut. Tetapi ada satu di antara pria yang lain menyetujui hal itu, yaitu bernama Kimo. Kimo juga telah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhannya. Bahkan dia juga mematahkan tombaknya. Sebelum dia bertobat, dia bertanya kepada Dayume, kenapa Nick dan kawan-kawannya tidak balik menyerang mereka. Dan pada saat itulah Dayume memberitakan tentang pengorbanan Yesus kepada Kimo, sehingga membuat Kimo bertobat dan tidak ingin membunuh lagi. Kimo juga membantu Rachel dan Dayume untuk membuat gubuk tempat tinggal mereka. Adegan selanjutnya, kelompok suku Wadani yang lain, yaitu musuh dari Mikayani, ingin berperang kembali. Namun hal itu tidak terjadi karena salah satu perempuan dari kelompok suku Mikayani mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak ingin membunuh lagi. Dan ternyata suku Wadani yang lain tersebut ingin berperang karena mereka telah terkena penyakit demam dan mereka menuduh bahwa kelompok Mikayani yang menularkan penyakit tersebut. Scene selanjutnya, Steve dan ibunya datang untuk berkunjung dan tinggal di situ beberapa hari. Mereka pun disambut baik oleh para wanita di situ. Mikayani sangat memandang sinis Steve karena Steve adalah anak laki-laki pertama dari Nick, di mana sesuai dari budaya Wadani, anak sulung laki-laki wajib melakukan balas dendam ketika ayahnya mati terbunuh. Scene selanjutnya, Kimo yang sudah bertobat membawa para suku Wadani yang lain, yaitu musuh dari Mikayani yang telah terkena demam tersebut, untuk datang ke tempat mereka dan diobati. Mereka pun mengobati setiap orang yang sakit. Kimo pun juga sudah terlatih untuk menyuntik. Namun untuk beberapa hari mereka kehabisan makanan karena Mikayani yang tidak setuju untuk menolong musuhnya telah menghabiskan semua hewan-hewan yang ada di hutan. Ia sengaja memburu monyet, babi, dan binatang yang lain, tetapi tidak dijadikan untuk makanan, melainkan sengaja dibuang oleh Mikayani supaya Rachel dan kawan-kawannya yang lain tidak dapat menemukan makanan. Tetapi Rachel mendapat pertolongan dari luar, mereka dikirim makanan dan beberapa obat yang lainnya. Adegan selanjutnya, Mikayani menangisi anaknya yang telah mati akibat dibelit oleh ular di saat mereka sedang duduk di perahu di pinggir sungai. Ia marah kepada Tuhan yang sering disebut mereka adalah Wekongki. Dan scene selanjutnya, Steve yang akan pulang, ia menghampiri Mikayani terlebih dahulu. Ia berkata kepada Mikayani dengan bahasa Wadani bahwa ia berharap bisa bertemu kembali dengan Mikayani.
Kalau tidak di bumi, maka bertemu di tanah Wekongki atau di surga. Dan Steve juga berkata kepada Mikayani bahwa ayahnya juga sangat berharap bisa bertemu dengan Mikayani dan menjadi teman sejati. Lalu Steve pun pergi bersama ibu dan adiknya meninggalkan tempat itu. Di scene selanjutnya, setelah beberapa tahun kemudian, menunjukkan Rachel telah meninggal. Di sana terlihat Mikayani telah berpenampilan yang berbeda, rambutnya telah dipotong menjadi pendek dan dia telah berpakaian. Juga terlihat Steve telah menjadi dewasa, ia memiliki istri dan anak. Ternyata saat itu Steve pergi, Rachel dan Dayume telah berhasil memenangkan suku Wadani untuk percaya kepada Yesus. Pada saat Mikayani makan bersama dengan keluarganya, istrinya mengatakan bahwa Steve tidak mendengarkan perkataan Kimo, di mana sebelumnya Kimo telah mengatakan kepada Steve supaya Steve tinggal bersama dengan mereka untuk menggantikan Rachel. Dan ternyata Steve yang masih meninggalkan bekas luka di hatinya akibat ayahnya mati terbunuh di tanah itu tidak mau untuk tinggal di situ. Dan Mikayani pun turun tangan untuk berbicara kepada Steve. Dia mengajak Steve untuk pergi menyusuri sungai. Mikayani mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilihat oleh Steve. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, Mikayani menggali tanah dan menemukan kerangka pesawat ayahnya Steve dulu. Steve pun kaget bahwa itu tempat kejadian ayahnya yang mati terbunuh. Mikayani mengatakan kepada Steve, "Ayahmu beserta dengan kawan-kawan ayahmu tidak mau menyerang kami pada saat itu. Saya juga melihat mereka telah terangkat ke surga bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa." Mikayani yang merasa menyesal atas perbuatannya mengambil tombak dan menyuruh Steve untuk membunuhnya. Steve yang juga masih kesal dan menyimpan rasa dendam ingin menusuk Mikayani. Tetapi akhirnya dia sadar dan mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang membunuh ayahku. Hanya dia saja yang menyerahkan dirinya." Steve pun menangis dan dia melupakan semuanya. Dan akhirnya Steve dan Mikayani pun menjadi bersahabat hingga sampai akhir hayat mereka. Steve menganggap Mikayani adalah ayahnya sendiri dan menjadi kakek dari anak-anaknya. Tahun 1995, Steve beserta dengan keluarganya tinggal di Ekuador, yaitu di hutan hujan tropis Amazon, supaya hidup bersama dengan Mikayani. Ya, sekian dari alur cerita End of the Spear part kedua. Ternyata darah dari Nick beserta teman-teman Nick tidak ada yang sia-sia. Semua apa yang mereka tabur akhirnya dituai dan menghasilkan buah yang sangat baik. Mikayani berubah beserta dengan kelompok sukunya. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Hingga Mikayani menjadi seorang kakek, dia telah memiliki keturunan yang banyak. Dan hal ini tidak pernah terjadi di daerah suku Wadani karena mereka sering terjadi saling bunuh-membunuh. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh di-share dan di-like juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari tadi di video ini. Tuhan Yesus memberkati.